Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta cara diagnosis bisnis keluarga yang diadakan oleh Lumina Business Training and Consulting. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga salam serta salawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah senang sekali saya pagi ini membersamai ibu-ibu yang luar biasa dan semuanya yang ada di sini ini insya Allah sudah takdir ya, qadarullah gitu. Kita dipertemukan hari ini dan Lumina alhamdulillah baru mulai tahun ini ya. Mulai tahun ini kita baru mengadakan sesi yang free gitu ya untuk semuanya gitu ya yang membutuhkan. Karena biasanya memang berbayar. Jadi walaupun ini free, tapi insya Allah tidak kalah muatan kontennya dengan yang berbayar ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya sudah mau disiapkan alat tulisnya, segala sesuatunya. Nanti kita juga ada break sebentar, jadi nggak full selama sampai jam 12, karena di sini saya harapannya kita akan lebih banyak diskusi ke kasus masing-masing bisnis yang Bapak Ibu jalankan, nanti biar kita lebih maksimal setelah dari sini, kira-kira apa sebenarnya yang harus saya lakukan, kira-kira ini penyakit di bisnis saya ini apa, lalu treatment yang paling tepat yang harus saya lakukan ini apa, gitu. Nanti ada di sana. Dan nanti saya akan cerita juga pengalaman kita di Lumina menghadapi ratusan klien ya, termasuk di bisnis keluarga itu bagaimana dan seperti apa. Nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi insight ya, atau menjadi inputan baru gitu ya bagi Bapak Ibu untuk menjalankan bisnisnya lebih baik lagi dari semua sisi, terutama terkait keluarga. Oke, bisa kita mulai semuanya? Siap. Siap, oke. Sudah siap catatannya ya? Sayang ini nanti kalau dilewatkan, karena bulan depan kita Lumina beda topik lagi gitu ya. Jadi bukan ini, insya Allah sih akan dirutinkan, tapi dengan topik yang berbeda-beda. Jadi di sini kita akan berbicara tentang mendiagnosis bisnis keluarga ya. Kenapa akhirnya saya mengambil, kami ya dari Lumina, tema ini yang diangkat karena sebelum-sebelumnya itu kita nggak mengangkat tema ini karena merasa belum terlalu banyak klien kita yang terkait bisnis keluarga. Alhamdulillah sampai tahun 2020, 2021 ya kemarin ya. 2021 bahkan sampai hari ini ternyata mayoritas dari Lumina itu kliennya adalah pemilik bisnis keluarga yang omsetnya udah ngeri-ngeri gitu ya. Omsetnya udah lebih di atas 12 miliar. Bapak Ibu di sini sudah ada yang omsetnya di atas 12 miliar tahun minimal? Belum. Belum. Yang lainnya? Boleh kalau semisalnya sedang tidak bisa open mic, boleh sambil chat ya, biar kita lebih jalan, biar sayanya nggak ngantuk nanti juga ya, biar nggak ngobrol sendiri di laptop gitu. Oke, baik. Dilanjutkan lagi, belum ada 12 miliar. Mudah-mudahan setelah sesi hari ini Allah izinkan Bapak Ibu semuanya omsetnya bisa melebihi dari 12 miliar gitu. Amin. Amin, insya Allah. Selanjutnya, nah, kita pengantar dulu ya pasti ya. Yang jelas atau perkenalan dulu ini sebenarnya Lumina apa gitu ya. Sebenarnya siapa? Nah, perkenalan. Jadi saya dulu, saya pribadi, nama saya Istiqomah Nur Latifah. Lumina ini adalah saya sebagai konsultan dan trainer awalnya saya sebagai trainer, ini adalah cikal bakal berdirinya Lumina. Jadi saya membangun ini itu ketika kuliah S1 belum selesai. Jadi memang saya punya minat, punya passion di dunia training dan consulting gitu di sana. Hanya bedanya dulu ketika kuliah sampai 4 tahun lulus itu saya belum punya pola ini.
Saya belum punya pola, saya masih ya jalan aja lah dulu gitu ya, jalan aja dulu semuanya dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya tidak berpikir kalau ini akan dijadikan sebuah bisnis yang besar gitu. Karena bagi saya minim banget mendapatkan contoh atau sampel orang yang bisnis di bidang training atau consulting yang terus bertumbuh gitu. Karena rata-rata bisnisnya itu jasa yang lain gitu ya, atau produksi di dunia marketing dan lain sebagainya itu di sana. Ternyata sering berjalan waktu, terus sekitar tahun 2017 itu proses lompatan yang luar biasa. Jadi kita signifikan mendapatkan jumlah klien yang banyak gitu. Jadi sekitar di total itu sampai hari ini itu sekitar 500 lebih ya. 500 lebih dari UMKM dan corporate tadi ya. Kalau yang corporate itu yang saya bilang omsetnya sudah miliaran gitu. Dari berbagai jenis bisnis ya, mau dari jasa gitu ya, mau dari produksi, mau dari properti, dari bisnis syariah, terus dari bahan baku dan lain sebagainya gitu. Itu sangat banyak jenisnya di sana. Dari fashion juga itu posisinya di sana. Dan alhamdulillah saya juga sudah selesai S1 S2-nya di sini deket ya kalau di Bandung. Saya di teknik industri gitu ya, Telkom University, terus saya juga certified self for healing dan trainer BNSP dan lain sebagainya. Nanti khawatir nggak cukup waktunya hanya untuk perkenalan. Nah, kantornya di dalam kampus Telkom University di Bandung Technopark namanya itu di sana. Nanti mangga silahkan yang berkenan mau main ke sana, mau silaturahim ke sana, mau kita diskusi dan ngobrol-ngobrol gitu ya hasil dari sini gitu ya. Kira-kira saya baiknya gimana dan lain sebagainya. Maka nanti silahkan japri ke admin. Kalau waktunya saya kosong sedang tidak menangani klien, nanti kita janjian aja. Silahkan ketemu di sana. Nanti kita private gitu, itu di sana. Seperti itu cikal bakalnya berdiri dan Lumina ini bahasa bahasa Yunani ya kalau nggak salah, yang artinya cahaya. Karena nama saya sendiri dan nurnya ya cahaya. Jadi Lumina ini menjadi cahaya, memberikan penerangan terutama terkait di dunia bisnis ya, dunia usaha untuk semua orang, baik yang muslim maupun non muslim. Cukup ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Oke. Sudah siap ini? Perkenalannya cukup ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh Lanjut. di kolom chat. Oke, lanjut. Baik. Sebelum saya lanjut, saya juga pengen ini ya, kenal lah satu-satu. Ini kenapa bisa daftar ini gitu ya, masuk ke sini gitu ya. Dan memang dari Lumina itu sangat membatasi jumlah peserta. Maksimal 10 lah atau paling banyak itu 15. Biasanya 5 gitu ya. Tujuannya apa? Biar lebih fokus, biar energinya lebih maksimal seperti itu. Boleh dari siapa dulu, Ibu? Boleh perkenalan dulu siapa namanya, biar teman-temannya yang lain kenal ya, karena satu grup gitu. Siapa namanya, terus tinggal di mana, bisnisnya apa, dan kenapa alasannya daftar ikut acara hari ini. Mangga, silahkan. Boleh saya duluan, Teh. Mangga boleh, silahkan Ibu. Tapi maaf ya, off kamera soalnya takut nggak cukup kuotanya nih. Iya, mangga, mangga. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Listi. Alhamdulillah saya tinggal di Cimulis. Mungkin udah pada tahu ya Cimulis. Iya, Bandung Kota ya, Bu ya? Nah, saya seberang Hotel Haris, di situ rumah saya. Eh, Oh iya, iya. saya tahu Lumina tuh dari ini ya, dari grup, kalau nggak salah tuh grup apa gitu. Karena saya juga tergabung di Dekranasda ya Teh, yang UMKM itu. Oh, iya, iya, Bu Listi. Nah, di situ, entah dari situ, entah dari Genpro, gitu ya. Pokoknya dari grup aja gitu. Iya, iya. Ya sebetulnya kodarullah gitu ya. Dari dulu saya tuh udah lumayan apa sih bisnis ini tuh bisnis sendiri gitu. Bikin kulot, rok sama rok gel dari yang berbahan denim ya Teh ya. Tapi yang memang syar'i gitu. Tidak ya bikin yang pendek-pendek gitu. Sekitar udah 7 tahun lah lebih.
dari dulu tuh pengen gitu ya punya coach gitu buat bisnis, tapi nanya sana sini, oh ternyata mahal ya kalau punya coach gitu ya. Kayak dulu pernah satu stand sama itu ya, apa stokisnya apa Fidelis gitu. Itu beliau kan baru punya coach ya gitu, tapi wah bisnisnya tuh melesat banget gitu ya. Ternyata ya coachnya juga mahal gitu ya. Sampai ya berdoa lah, semoga saya juga dipertemukan gitu dengan coach yang bisa dibilang coachku gratis gitu. Tapi ya berdoa ya, mudah-mudahan. Ya mungkin ini jalan dari Allah, saya bisa kenal sama Teteh, sama teman-teman yang lain gabung di sini gitu. Alhamdulillah sekali gitu. Itu mungkin Oke. teh cukup ya. Ya, bisnisnya sudah berapa lama Ibu Listi? Apanya? Bisnisnya sudah berapa lama? Sudah 7 tahun teh. Oh, Tujuh sudah tahun. 7 tahun. Ya. Cuman saya kan awam banget gitu, nggak tahu harus Oh, ya. apa-apa gitu. Jadi masih produknya sih masih gitu-gitu gitu. Siap. Nanti mudah-mudahan habis ini ada transformasi ya, Bu Listi. Amin, amin, amin. Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Bu Listi. Mangga yang Amin. lainnya. Ada Bu Lili, ada Bu Lina, ada Bu Eti gitu ya. Mangga silahkan perkenalan dulu. Ada Bu Yusi, perkenalan dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Lili. Ya, perkenalkan nama saya Lili. Saat ini saya tinggalnya di Jakarta, tapi keluarga ada usaha, bukan usaha sih sebenarnya, ngebangun sekolah ya di Bandung, di daerah Cibiru. Sudah 4 tahun, tapi ya apa ya masih merintis lah gitu. Eh, Kenapa ikut acara ini? Ya pengen apa ya dapat info untuk perbaikan mungkin ya teh ya supaya Ya. apa yang kita usahakan teh bisa lebih maksimal dan optimal mungkin kayak gitu kita teh Sudah berapa lama Ibu sekolahnya? 4 tahun Usia 4 tahun ya? ya. Oh iya, iya. Baik, nanti kita diskusi panjang di pertengahan sesi dan akhir sesi ya, Ibu-ibu Ya, semuanya. Nanti saya sediakan nanti semua. ya. Nuhun teh. Ya, sama-sama Ibu Lili. Mangga, silahkan selanjutnya. Sesi perkenalan, bisa sebutkan nama, bisnisnya apa, atau kalau belum berencana mau memulai bisnis apa, dan alasannya apa ikut join acara di sini. Gitu. Mangga, bisa dilanjut. Di sini ada yang belum, ada Bu Yusi, Bu Nin, Bu Eti, Bu Irma, Bu Lani, Bu Lina ya. Ya, saya teh ya. Mangga Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nindriswati, tinggal di Cileunyi. Alhamdulillah saya itu udah punya bisnisan online kurang lebih dari 2011-an. Cuma waktu itu masih gonta-ganti produk ya teh, karena belum dapat passionnya apa gitu. Nah setelah 2009 barulah saya menemukan usaha kuliner dengan brand Kaita Koyaki. Alhamdulillah sudah ada beberapa cabang di Bandung dan di Serpong. Nah, alhamdulillah. Insya Allah dan sekarang pun akan ada lagi yang mau buka cabang di Bandung. Di doananya tehnya. Motivasi saya ikutan acara ini masalah keuangan ya teh ya. Karena mungkin keuangan saya itu masih bercampur sama dapur. Jadi kadang untuk pemisahan uang laba, uang modal, uang dapur teh pabaliut keneh gitu. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini sedikitnya saya mendapatkan gambaran gimana cara memisah-misahkan, mempos-poskan uang-uang tersebut gitu teh. Insya Allah. Turnuhun Ada teh. nanti. Ya, mangga. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya. Mangga 2 lagi perkenalan ya. Nah, saya aja ya, Teh Lumina.
Mangga Ibu, silahkan. Baiklah. Ibu Lani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat-sahabat semua, saya Lani dari Bandung, dari Lembang. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Sebetulnya saya seorang pegawai. Saya bekerja di rumah sakit, seorang apoteker. Namun saya juga ingin punya bisnis dan saat ini masih merintis. Saya terapis Teh Lumina. Saya akupunkturis, bekamer, juga hipnoterapis. Jadi kedepannya saya ingin sekali punya klinik sendiri yang bisa menjadi bisnis keluarga. Masya Allah. Jadi mungkin saya khususnya ingin sekali mendapatkan keilmuan tambahan dari Teh Lumina. Itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lani. Alhamdulillah, Ibu Lani. Ini ada satu lagi Ibu Eti ya di chat, mungkin sedang terkendala kalau ya sedang ngurus yang sakit ya. Semoga Masya Allah nih dipermudah. Jadi Bu Eti ini baru mulai berjualan online ya. Mulai berjualan online, tinggalnya di Bandung, baru merintis usaha, dan masih merencanakan di sini ingin info sharing supaya menambah ilmu dan wawasan tentang usaha. Baik, terima kasih Bu Eti. Ada lagi yang mau menyampaikan? Iya, saya nih Bu. Mangga Ibu Yusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dinten ya tiasa gabung di Zoom di sini bertemu dengan Ibu Lumina ya. Istiqomah Bu, saya. Iya, nama saya Yusi Mardiani ya. Saya ingin sekali belajar untuk berbisnis ya. Walaupun saya ini usia mungkin udah tua ini saya ya Bu ya. Tapi ada. ya semangat plus. saya ya 50 plus ya. 20 udah plus hampir, ya Bu ya. Iya. Tapi saya masih semangat untuk belajar ya dan ya, saya kesibukan sehari-hari saya sebagai terapis ya, terapis bekam dan totok punggung itu. Ya saya ingin sekali seperti gimana ya, harusnya ya keuangan ya Bu ya. Dalam keuangan itu saya tuh sok pabelit gitu. Gitu. Jadi saya ingin gimana bisa menyimpan dari hasil saya ini bisa ada tersimpan lah buat ke depannya, buat ya walaupun saya udah tua tapi saya masih ingin gitu untuk selama mungkin masih hidup kan kita perlu uang gitu Bu ya. Itu ya. Ya itu aja sih Bu ya. Ya. Baik, ya, terima Ibu. kasih. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dicukupkan ya untuk perkenalannya. Nanti kalau ada kita akan di sesi setelah break ya. Itu di sana. Alhamdulillah sekarang sudah kenal semuanya, sebagian kenal. Semoga dengan kondisi yang berbeda-beda nanti kita bisa saling belajar ya. Saling belajar bagaimana proses penyelesaian. Kita lihat dulu video berikut ya. Sebentar. Suaranya keluar nggak Ibu? Nggak ada Teh, nggak ada suara. Nggak ada ya? Bentar.
Sudah keluar ya ini ya? In 1954, Thomas Sages opened a small grocery shop in his hometown. Thomas was passionate about offering quality food at a good price. He built good relationships with a network of farmers who could provide fresh fruit and vegetables at a good rate. Moreover, Thomas paid particular attention to the service his clients received in the shop. Demand was high. He soon had the opportunity to open a second and then a third shop in different parts of town. A business was born. During that time, throughout the US and Europe, the first supermarkets were getting off the ground. Thomas travelled to learn from these businesses firsthand, and he soon decided to open his own supermarket. The business took a new turn. Now the industrialisation of his concept could start. Buying land and building the supermarkets required funds. He turned to his family and friends to seek capital, and to his local bank for a loan. His parents gave him part of his inheritance, and one of his friends, David, contributed to a capital increase. Thomas also started to develop franchises. During these years, Thomas recruited talented managers from other companies and set aside 10% of the capital to reward them. Thomas's wife, Martina, always supported him in his ventures. Their friend David was often invited to his home with his wife and only son, David Jr. It was on these occasions that Caroline, Thomas and Martina's daughter, met David Jr. They married in 1976. Thomas invited his children, Charles, Caroline and Timothy, to join him in the business. At the same time, he gave each of his children 5% of the shares in full ownership. The rest was split between the managers, David, Martina and himself. After a few years and a bit of friction, Charles left the business. Caroline was put in charge of the consumer credit division, and Timothy managed a growing number of stores. Thomas celebrated his 80th birthday surrounded by his whole family, even Louis, his son, born from a short-lived first marriage. Thomas was still very active in the key decisions of the business. However, he was less prone to taking risks and started to disagree with his children on strategic issues. The company was slow to adapt to new market conditions and was losing its drive. From the outset, the business had a legal board of directors consisting of Thomas, Martina and David. When his children joined the company, Thomas invited them to join the board. In 2004, David Sr. passed away. His shares went to David Jr., who then replaced him on the board. Caroline and David Jr.'s older children, Jim and Lucy, were invited by their mother to join the business. During that time, their younger son Peter had started selling high-quality wines on the internet. He had approached Timothy to talk about possible synergies with the Sages group. At this point, Timothy felt they needed to take action to prevent the business and the family from facing major issues in the future. Urgent reflection was required on strategy, and the board of directors was not fulfilling its role. What could be done to restore the impressive business dynamism that they had in the past? A number of questions still surround the future of the company. How to finance the growth and the international development? Should Timothy accept all the cousins who showed an interest in the company? How should Thomas's shares be distributed? Mohon maaf, ternyata ini ya, untuk terjemahannya nggak muncul. Tapi intinya, poinnya di sini tadi ada nama bisnis dari Sage ya. Dari awalnya bisnisnya itu bisnis keluarga. Tadi yang akhirnya meninggal tahun 2004. Jadi bisnisnya itu dia dibagi dengan anak-anaknya, sahamnya dibagi. Ternyata ada konflik ya, karena semakin lama si ownernya yang pertama, generasi pertama itu sulit mengikuti perkembangan. Jadi yang awalnya bisnisnya tumbuh melesat, pada satu waktu itu langsung decline gitu ya, langsung turun, jatuh gitu, karena dia tidak mau mengikuti saran dari anak-anaknya. Ya bisnisnya seperti ini ya, dari awal seperti ini ya sudah fokus seperti ini saja gitu. Nah, itu nanti misalnya menjadi salah satu penyakit yang perlu kita waspadai, bahwa hal-hal seperti itu kalau kita ingin terus tumbuh, itu akan sulit gitu ya, untuk kita prediksi. Nah, ini hanya salah satu case yang ada di luar negeri, seperti ini. Tapi apakah case ini sama dengan yang ada di Indonesia ya, yang di dalam negeri? Nanti saya akan ceritakan, apakah itu hanya di luar negeri. Di Indonesia emangnya juga sama ya, case-nya seperti itu. Nanti ada sesinya. Lalu yang selanjutnya,
saya akan cerita dulu karena di ini ya di Indonesia ini terkait konsultan tadi butuh coach dan lain sebagainya itu masih menjadi hal yang minim gitu ya, masih menjadi hal yang belum familiar. Kenapa harus seperti itu ya? Kenapa harus perlu gitu ya? Emangnya ngefek gitu ya? Karena ada orang yang berpikir kerjaannya apa sih? Cuman ngomong dan lain sebagainya itu. Nah di sini bedanya di kita negara maju ini ya dan negara berkembang, kita kan negara berkembang ya. Jadi sebenarnya apa pentingnya sih gitu ya punya coach, punya konsultan, punya mentor, punya partner gitu ya. Itu bisa siapa saja gitu ya. Nggak harus dari Lumina gitu. Bisa dari yang lainnya ya. Bisa dari yang lainnya siapapun itu. Bahkan partner untuk bisnis itu masukkan bisa dari suami gitu ya atau dari ustadz ya. Mohon maaf, ada suara lain ya? Gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang belum di-mute, mah di-mute. Ya. Oke, baik. Tadi ya, perbedaannya itu siapapun, kita harus punya partner, punya coach, punya mentor, siapapun itu, dari lembaga apapun itu silahkan. Karena pentingnya apa? Kita perlu ya, kalau kita pengen bisnisnya tumbuh, kita perlu partner gitu ya. Salah satunya dengan konsultan. Karena pihak dari luar gitu ya, pihak ketiga itu bisa memberikan inputan, memberikan sesuatu yang netral. Apalagi untuk bisnis keluarga yang banyak sekali logika keluarga dan logika bisnis itu dicampur jadi satu. Akhirnya ada kendala ya seperti tadi. Sebenarnya dampak atau manfaatnya apa sih ketika kita punya coach, punya mentor, punya konsultan, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa memberikan inputan secara netral, meningkatkan peluang meraih kesuksesan, dan memperlama daya hidup bisnis kita gitu. Karena klien saya itu kebanyakan dia tidak menyadari kalau bisnisnya itu dalam titik kritis gitu. Walaupun omsetnya itu sudah 12 miliar, 30 miliar gitu ya, 40 miliar, 60 miliar. Tapi mereka tidak menyadari gitu ya, bahwa bisnisnya sedang titik kritis gitu. Dan ketika omsetnya besar, ternyata setelah dipetakan, omsetnya nggak sebesar, profitnya tidak sebesar yang terlihat gitu di sana. Dan realitasnya memangnya ada ya yang menggunakan konsultan sebagai salah satu faktor daya hidup bisnisnya terus berkembang. Dan ini ada penelitiannya dan sudah dipublish juga. Jadi di Jerman dari 9 UMKM ini menggunakan konsultan dan ini difasilitasi oleh negara. Maksudnya bagaimana dibantu fasilitasi oleh negara? Silahkan misalnya kita UMKM ya, problemnya di mana? Oh, problem saya di finansial nih. Bagaimana mengatur keuangan? Saya nggak bisa mengaturnya, bingung menempatkannya, pencatatannya. Berarti kan kita perlu berpartner dengan konsultan terkait keuangan. Atau misalnya saya di manajemen nih, di performa, di kinerja bisnis saya nggak bagus nih. Saya harus dengan siapa? Berarti dengan konsultan yang terkait kinerja bisnis kita ya, terkait performa. Terus leader di bisnis kita atau kita yang sebagai leader nih, saya nggak tahu nih di level sekarang apa yang harus saya lakukan. Apakah saya sudah tepat nih menjadi pemimpin dalam bisnis saya gitu ya? Apakah sekarang saya melakukan kesalahan yang tidak saya sadari? Berarti mencari konsultan yang terkait leadership. Ini dibiayai oleh negaranya, gitu, oleh Jerman ya, disubsidi lah. Subsidi lumayan besar karena ternyata apa? Ketika para UMKM ini punya partner, itu terbukti mempertahankan keberlangsungan bisnisnya hingga 95% gitu. Karena UMKM kalau di Indonesia itu berkontribusi sebesar 90% untuk GDP ya. Kalau di Jerman itu sekitar 99%. Jadi jangan khawatir, UMKM itu pahlawan ekonomi bagi negaranya. Itu ya sekilas di sana. Lalu kita sudah masuk nih ke family business, bisnis keluarga gitu ya. Kalau kami di Lumina itu ada bisnis keluarga, ada tentang sistem bisnis, ada leadership gitu ya, dan lain sebagainya jenis layanannya. Tapi bisnis keluarga ini sangat menarik gitu ya, karena treatment pendekatannya itu tidak sama dengan bisnis non keluarga gitu, apalagi yang usianya sudah mendekati 50 tahun jenis bisnisnya, usia bisnisnya. Jadi yang saya pegang, klien saya itu paling lama usia bisnisnya sudah mendekati 50 tahun gitu ya. Ternyata yang 50 tahun ini dia belum
sesuai dengan stage atau tahapan-tahapan dalam bisnis keluarga. Karena dalam bisnis keluarga ini ada tahapannya, ada periodenya yang harus kita penuhi, yang harus kita selesaikan di tahapan itu untuk bisa maju ke tahapan selanjutnya. Siap ya? Terkait bisnis keluarga, bisa disiapkan catatannya. Apa sih sebenarnya bisnis keluarga ini? Ini bagus ya untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang mulai merintis bisnis atau bisnisnya saya belum sampai miliaran deh omsetnya gitu ya. Untuk belajar ini kenapa gitu ya. Nah, dari awal Bapak Ibu sudah tahu dulu, sudah punya knowledge-nya dulu, sudah punya ilmunya dulu. Oh, kalau saya ingin mengarahkan tujuan atau kapal saya ke X, saya sudah tahu nih ilmunya begini, caranya begini, ini yang harus saya hindari, ini yang nanti menjadi masalah dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Di sini ada deskripsinya ya. Apa sih sebenarnya dari bisnis keluarga itu? Banyak sebenarnya yang memberikan definisi terkait bisnis keluarga, banyak sekali gitu ya. Baik dari dalam ataupun dari luar. Jadi definisi ini adalah rangkuman dari saya, pengalaman, dan lain sebagainya saya rangkum. Sebenarnya bisnis keluarga itu apa? Bisnis yang dibangun atau yang dimiliki oleh mayoritas keluarga di awal membangunnya atau disebutnya generasi pertama. Seperti Bu Lani, itu disebutnya generasi pertama. Bu Nin, itu disebutnya generasi pertama ya. Karena ada generasi kedua, ada generasi ketiga. Generasi kedua itu anaknya langsung, generasi ketiga itu cucunya, generasi 4 itu ke bawahnya dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai bisnis keluarga dan didirikan awalnya hanya satu orang, ya keluarga tersebut gitu ya. Tidak ada kerjasama dengan misalnya Bulani dengan temennya gitu ya. Itu jatuhnya bukan bisnis keluarga gitu ya. Kalau bisnis keluarga itu benar-benar kita yang memiliki awalnya 100%, dimiliki oleh kita bangun, kita besarkan, kita pupuk. Nah, nanti anak-anak kita yang meneruskan. Inilah makna dari ketika kita punya bisnis aja nanti bisa diwariskan. Nah, itu adalah bisnis keluarga. Di sini. Terus nah di sini saya pengen memberikan point of view ya, pandangan yang lain gitu ya. Karena banyak seminar-seminar yang lain yang menyatakan jangan jadi karyawan dong. Jadi pembisnis aja, kurang ini dan lain sebagainya. Nah, kita tidak pernah akan menjadi pengusaha yang besar kalau kita tidak bisa menghargai profesi karyawan. Kalau kita, karena nanti kita bisnis juga butuh karyawan gitu ya, pasti jelas gitu ya. Jadi karyawan itu bukan sesuatu aktivitas yang hina gitu ya, tercela gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau untuk bisa kaya itu nggak hanya dari bisnis gitu. Bisa banyak hal untuk bisa menjadi kaya ya. Menjadi spesialisasi, menjadi dokter. Itu bisa jadi jauh lebih kaya daripada pengusaha gitu. Terus dia menjadi YouTuber, itu juga bisa jauh lebih kaya dari pengusaha. Terus dia menjadi konsultan, dia menjadi engineer dan lain sebagainya, itu bisa jauh lebih kaya sebagai pengusaha. Kenapa kita memilih bisnis? Itu disebutnya jalan ninja aja gitu ya. Jalan ninja, saya pengen berbuat kebaikan lewat bisnis gitu. Karena kalau tujuannya saya pengen kaya deh di bisnis gitu ya, awalnya itu, karena kalau nggak tercapai biasanya kecewa, terus nggak semangat deh, nggak passion, katanya bisnis ini bisa gini-gini yang diceritain, ternyata kenyataannya setelah saya jalanin seperti apa yang mereka sampaikan, saya nggak nyampe, malah adanya pusing gitu ya, capek gitu ya, melelahkan gitu. Nah, dari di sini kita perlu men-setting ulang makna dari bisnis keluarga ini gitu ya. Kalau kata Robert T. Kiyosaki, itu non-muslim ya, pengusaha itu bukan untuk tujuannya kekayaan, tapi dia membangun sistem. Nah, sistem yang seperti apa? Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang ini saya bisa sharing ya, karena panjang bicara sistem. Itu tadi definisi. Lalu bentuk bisnis keluarga ada berapa jenis sih? Nanti bisa dipilih ya. Nanti ada sesi, Bapak Ibu mendesain bisnis keluarga seperti apa yang pengen dibangun. Jadi ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait kepemilikan, pengelolaan, kontrol, dan juga suksesi. Ini di awal dulu ya. Contoh-contoh bisnis keluarga itu apa? Sangat banyak ya.
ada Hermes gitu ya. Tasnya yang seharga kalau kita beli bubur ayam di Emang depan. Gitu. Jadi Hermes gitu ya, Louis Vuitton, Toyota, Honda, IKEA, Cadbury, Quaker Oat, Samsung, Cakropokpan, Midea, IKEA, dan lain sebagainya gitu. Jadi 500 bisnis yang masuk Forbes sebesar 30% itu bisnis keluarga. Gitu. Jadi, tapi kalau mereka bisa ya sampai di situ, saya sendiri asa berat gitu ya menjalanin ini dan lain sebagainya. Nah, nanti kita diagnosis gitu ya, bisa jadi kita penuh penyakit gitu ya di bisnis kita. Oke, baik. Jadi sudah paham ya definisi bisnis keluarga itu apa, bentuk-bentuknya yang harus kita ketahui itu apa. Kalau misalnya lagi awal, biasakan fase memakan ya, itu nggak apa-apa. Jadi kita perlu jadi ya seperti ini kata-katanya. Kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan gagal. Nggak apa-apa dibuat seperfect mungkin. Jadi nanti ketika besar kita nggak kaget. Oke. Nah, di sini ada bahasan yang lain. Bagaimana sih dalam memandang bisnis sekarang dan kemarin gitu ya. Terkait bisnis keluarga, ini kita berbicara bisnis keluarga ya, yang saya jumpai juga beberapa literatur dan kasus yang ada. Bisnis itu monoton dan tertutup. Monoton itu maksudnya ya saya bisnis ini aja terus-terusan. Tertutup itu si ownernya atau manajemennya yang dari keluarga itu tertutup dengan saran, dengan perbaikan, dengan peluang-peluang yang baru gitu. Kalau ini karakternya masih ada, walaupun sekarang misalnya omsetnya besar, tapi kemungkinan 10 atau 15 tahun lagi, 10 tahun lah, itu akan mulai ada penurunan gitu. Nah, berarti menjadi pengusaha itu kita harus siap menjadi karakter yang terbuka, siap dengan dinamisasi gitu ya, dan siap mendapatkan masukan. Karena kalau monoton terus-terusan ya susah gitu. Yang selanjutnya, cara kita memandang bisnis yang sekarang kita kerjakan harusnya sekarang dan sampai nanti itu apa? Always change. Kita harus selalu berubah gitu ya. Yang dilakukan penelitian ya, atau namanya Pak Manu ya, orang luar negeri. Beliau punya experience atau pengalaman 25 tahun lebih di dunia total quality management. Jadi beliau menulis sebuah jurnal itu mengatakan bahwa perusahaan yang bertahan lebih dari 100 tahun itu always change, selalu berubah. Dan Bapak Ibu ketahuin, Google itu berubahnya nggak nunggu tahun depan. Ada masalah gini, tahun depan aja kita eksekusi, atau nunggu apalah gitu. Enggak, Google itu hari ini dievaluasi ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, ada error. Hari ini dievaluasi, besoknya langsung diperbaiki. Jadi nggak nunggu bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 3 hari lagi, 2 hari lagi, enggak. Itu di sana. Dan orang yang selalu melakukan perubahan dengan baik itu, walaupun sedikit ya, tapi konsisten dan kontinu, itu susah banget untuk dikejar. Kita mulai aja dengan perubahan yang sedikit dan kontinu gitu ya, apalagi masih dikerjakan sendiri, itu kemungkinan akan tidak mudah gitu ya kalau melakukan perubahan yang besar. Dari sedikit aja dan kontinu, tapi kita selalu ada perubahan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu perlu menuliskan bisnis saya itu akan bagaimana? Apakah saya ingin terus bisnis saya selalu berubah, ataukah saya pengen bisnis saya monoton aja lah? Ya udah begini aja lah, mau untung-untung 3 rupiah juga nggak masalah ya, 5 rupiah juga nggak masalah gitu. Jadi ada klien saya, kalau dia untung itu per satu bahannya itu untungnya cuma 10 rupiah loh, atau 50 rupiah. Tapi bertahan sampai sekarang, lebih dari 40 tahun. Jadi bukan hanya terkait untung yang besar. Kalau saya bawa cerita sahabat Nabi Muhammad SAW gitu ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya, termasuk Utsman, saya tidak pernah mengabaikan gitu ya keuntungan sekecil apapun. Walaupun misalnya untungnya cuma 50 rupiah, ya alhamdulillah itu untung gitu ya. Untung yang tidak boleh kita abaikan gitu ya. Kita syukuri, itu di sana. Lalu yang selanjutnya, kalau bisnis kita tidak ada perubahan, kira-kira risiko apa yang akan terjadi? Ya pasti tidak punya daya jual, mati lebih dulu gitu ya. Kompetisinya nggak bagus gitu ya.
terus stuck dan lain sebagainya, itu resiko yang kemungkinan akan terjadi. Ini cara kita memandang bisnis ini, harus kita perbaiki dulu. Tadi yang pertama di sini saya menyampaikan bahwa sebisa mungkin kita tidak fokus utama banget itu bukan untuk kaya gitu. Kaya itu kan efek samping gitu ya. Jadi kita membangun sistem, membangun yang lain sebagainya gitu. Karena kalau Allah tidak mentakdirkan kita kaya kan berarti kita mengejar sesuatu takdir yang tidak mungkin gitu ya. Padahal dari berbisnis ini jalan ninja yang kita pilih, kita pengen banyak kebaikan dari sini dan lain sebagainya, ya sudah fokus di sana gitu ya, ikhtiar dan maksimalnya biar kita nggak kecewa gitu ya. Kenapa sih sudah begini-begini? Nah, itu tadi yang di awal. Lalu yang selanjutnya, cara kita memandang bisnis gitu ya, selalu berubah dan setiap ada resikonya. Selalu menerima masukan gitu ya, siap berubah. Itu di sana. Biasanya yang saya hadapi, klien-klien saya rata-rata seperti itu karakternya, yang sama Allah bisnisnya dibuat besar ya, qadarullahnya. Gitu, oke. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau saya sambil ngisi silahkan di kolom chat ya. Ya, selanjutnya. Kita mulai nih ke diagnosis ya. Diagnosis tipis-tipis dulu gitu. Karena kalau diagnosis secara detailnya, secara rinci dan lain sebagainya, kita harus ketemu ya. Ibarat yang sekarang karena COVID, pandemi, kita konsultasikan lewat online. Beda ya konsultasi lewat online dengan konsultasi langsung datang ke dokter, kan lebih cepat dan akurat gitu ya ketika ketemu. Tapi nggak masalah daripada nggak sama sekali. Pembagian kesalahan atau penyakit ya dalam bisnis ini apa? Terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Yang pertama teknis, yang kedua secara non teknis. Jadi kita jangan hanya fokus terkait teknis saja gitu ya. Maksudnya teknis itu seperti apa? Laporan keuangan nggak jelas, manajemen nggak teratur, pekerjaan nggak terdeskripsi gitu ya, nggak ada akad kerja, harga jualnya juga salah, penjualan tidak signifikan. Jadi ini terkait teknis gitu ya, ada caranya. Lalu yang kedua ada faktor non teknis ya, ketulusan kita tadi, niat, tujuan, kesederhanaan, kesabaran, passion, value, spiritual, jujur, komunikasi, harmoni, rasa kekeluargaan, dan lain sebagainya. Karena bisnis keluarga yang saya temuin, kenapa ketulusan hati saya tuliskan paling pertama, ternyata ini membuat bisnis mereka bertahan lebih lama. Walaupun secara teknis nggak benar ya, tapi secara non teknis mereka baik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat tulus yang baik dengan bisnis ini, insya Allah nanti Allah sampaikan ya dengan yang lebih besar. Lalu di sini ada yang merasa pede, bisnis saya sudah syariah sih, sudah sesuai gitu ya. Ternyata yang syariah apa? Hanya akadnya saja gitu. Akadnya, ternyata bisnis syariah itu bukan terkait akadnya saja, tapi terkait kita, orang yang menjalankan itu kan harus sesuai ya dengan bisnis syariah. Jenis bisnisnya juga gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang disebut sebagai bisnisnya syariah. Jadi bukan hanya sekedar akad ya, kita yang menjalankannya dan lain sebagainya. Ini kesalahan secara garis besar. Jadi kesalahan atau penyakitnya membuat bisnis kita tidak bisa berkembang, itu ada dua, teknis dan non teknis. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat paling banyak itu saya di sisi apa? Di sisi teknis ataukah non teknis? Dan kebanyakan yang menyebabkan bisnis itu terus tumbuh berkembang lebih cepat itu ketika kita minim penyakit di hal non teknis. Kalau teknis itu bisa diperbaiki, kita bisa manggil orang yang ahli untuk perbaiki. Tapi non teknis itu nggak bisa hari ini langsung diperbaiki gitu. Itu memang sudah bentukan ya yang luar biasa. Tapi bagaimana nih? Saya pengen tahu nih, saya non teknisnya benar atau enggak ya? Nah, nanti ada. Ini pembagian ya, pembagian tadi dari masalahnya yang secara garis besar. Oke. Kenapa sih muncul ya masalah itu? Emang awalnya dari mana gitu ya? Awalnya dari mana? Yang pertama, tadi kan sudah ya di awal ya, cara kita memandang bisnis, menilai bisnis dan sebagainya. Kita kurang bisa meaningful atau menemukan makna. Saya bisnis ini untuk apa sih? Kenapa saya bisnis misalnya terapis? Makna saya pengen bisnis terapis itu apa sih?
biar orang ngapain sih ke saya gitu ya. Kita sudah mendapatkan makna yang terdalam atau belum ya. Kalau orang mendapatkan makna terdalam gitu ya, dari aktivitas yang dia kerjakan, ketulusan itu pasti akan ikut. Tapi kalau kita belum dapat makna, ya gimana lagi, saya cuma bisanya ini gitu ya. Kalau yang lainnya kayaknya susah ini dan sebagainya, berarti kita belum menemukan maknanya. Walaupun aktivitas yang kita kerjakan baik, tapi belum bisa menemukan maknanya. Kita harus menemukan maknanya. Dan ini di level bisnis keluarga, level owner, level pemilik itu kita harus lebih bisa menemukan makna. Walaupun karyawan kita nggak punya maknanya nih, dia ikut bekerja dengan kita apa, itu nggak apa-apa, no problem gitu. Asalkan kita ownernya ini punya atau menemukan makna, kenapa saya harus berbisnis seperti ini. Yang selanjutnya tadi ya, kita nggak mau berubah, susah berubah gitu ya. Jadi ada tipe orang qadarullahnya sama Allah itu memang dia tidak sensitif bahwa saya harus berubah. Maka kita perlu pihak yang lain ya untuk memberikan masukan di mana saya harus berubah. Tuh. Yang selanjutnya nih yang paling besar nih, kita punya banyak negatif feeling atau emosi yang negatif ini. Takut, benci gitu ya, sedih gitu ya, kecewa dengan masa lalu, marah gitu ya. Apalagi kalau di bisnis keluarga kita nggak punya hubungan yang harmonis dengan pasangan, itu akan sangat mempengaruhi gitu. Karena bisnis keluarga itu perlu kita perbaiki. Ngaruh ya? Iya, sangat ngaruh sekali gitu ya. Itu perlu kita perbaiki, si emosi-emosi negatif itu perlu kita healing gitu ya. Perlu kita damaikan diri kita. Itu sebuah perasaan, misalnya ada kita punya rasa benci ya, atau kita nggak pede, atau kita kecewa lah, dan lain sebagainya itu. Pengalaman saya, kalau itu nggak di-healing ya, nggak didamaikan, itu akan susah kalau melakukan perbaikan. Jadi biasanya kalau klien-klien saya tuh, saya paling pertama pasti deteksi ini dulu nih, emosi negatifnya apa. Karena kalau emosi negatifnya tidak ditangani dulu, mau sebagus apapun proses perbaikan, hasilnya akan sama aja gitu. Akan sama aja. Jadi di sini perlu diperbaiki dari sisi emosinya, emosi negatifnya gitu. Salah satunya banyak tools-nya yang bisa kita gunakan. Kalau saya kan certified chef. Biasanya saya menggunakan chef untuk klien saya gitu. Intinya apa? Bahwa perasaan yang tidak kita inginkan ini kenapa Allah hadirkan sih di hati kita, padahal saya sholatnya benar, saya juga ngajinya benar, saya juga sodako dan lain sebagainya, kenapa Allah masih ngasih sih rasa benci di hati saya, kenapa ya Allah, why gitu kan. Kayak agak lebay gitu. Berarti kenapa Allah mengizinkan itu hadir di dalam hati kita, itu kan atas izin Allah gitu ya. Dan segala sesuatu yang sudah terjadi pasti yang terbaik gitu ya, menurut Allah bukan menurut kita. Walaupun kita pikir ini perasaannya nggak baik loh ya Allah, tapi Allah pengen hadir di kita gitu ya. Berarti Allah pengen belajar kita untuk menerima. Kita terima aja tuh perasaannya. Kenapa? Kalau biasanya semakin ditolak semakin gede gitu ya. Semakin gede keselnya, semakin gede marahnya, bencinya, dan itu mengganggu kita sebagai pemilik bisnis keluarga untuk move on gitu ya. Untuk maju, karena kita punya hantu gitu ya. Kita punya nightmare yang membayangi kita kemanapun gitu ya, mau melakukan sesuatu, dia muncul gitu ya rasa itu kan jadi nggak nyaman, kita nggak jadi maksimal gitu. Nah itu perlu diperbaiki yang emosi negatifnya. Yang selanjutnya apalagi nih? Yang selanjutnya adalah talent atau bakat kita gitu ya. Jadi yang jadi terapis itu ada bakat-bakatnya loh, kelihatan gitu ya di talentnya. Terus saya misalnya kayaknya cocoknya bisnisnya produksi gitu ya. Itu juga ada kelihatan bakatnya. Terus saya ini kalau jadi leader nggak bisa tegas nih. Banyak dimanfaatkan gitu ya. Itu ada bakatnya. Namanya nih connectedness nih sama belief. Orang yang punya bakat connectedness sama belief itu orang yang tulus sih. Tapi saking tulusnya itu suka nggak sadar dimanfaatkan orang. Kalau di posisi leader tertinggi kan nggak mudah ya ini ya gitu. Tapi bisa nggak saya jadi leader? Bisa. Nanti ada caranya sendiri dengan leader gaya connectedness. Nah ini perlu kita cek. Kita jadi leader kan kita mau punya tim nih. Tim yang seperti apa nih yang harus jadi partner saya gitu ya, yang menutupi kekurangan saya. Atau misalnya suami pasangan itu atau istri sebenarnya sudah menutupi nih kekurangan saya, itu
kita harus tahu cek di sini. Nah, banyak sekali tools untuk melakukan cek bakat ini ya, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, saya menggunakan talent mapping. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan tools apapun. Intinya untuk mengecek kita punya bakat nggak sih di sini gitu ya. Saya juga punya pengalaman bisnis itu lompat-lompat. Lihat orang bisnis ini, wow, bagus ya. Saya pengen deh bisnis itu. Setelah saya jalani, oh ternyata tidak seindah yang mereka ceritakan gitu ya. Saya lompat lagi ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya talent mapping, saya bisnis nggak sesuai dengan bakat saya gitu. Akhirnya saya taubat ya, taubat dan nasuha. Saya bisnis, menjalankan bisnis, aktivitas di dalam bisnis itu sesuai dengan bakat saya nih gitu. Kalau yang sesuai bakat saya, misalnya yang administrasi gitu ya, keuangan dan lain sebagainya, saya nggak bisa itu ngerjain di sana ya. Serahkan aja ke orang lain gitu ya. Kita membangun dengan tim yang lainnya. Jadi ini adalah awal munculnya tadi kenapa di bisnis keluarga kita kurang maksimal. Jadi walaupun omsetnya besar, kita lantas tidak langsung bahagia gitu ya. Karena pertumbuhan bisnis itu tidak hanya dari omset ya. Ada banyak sekali, nanti saya akan perlihatkan. Jadi bukan hanya dari omset, bukan hanya dari profit. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sambil ini coffee break dulu. Break dulu sejenak. Silahkan yang mau ke toilet, mau ngopi, disediain sendiri kopinya. Mau snack silahkan, yang mau sholat duha juga silahkan. Nanti kita break sekitar 5 menit ya, 10 menit ya. 10 menit nanti kita break. Sambil yang belum menyiapkan alat tulis, silahkan siapkan. Nanti kita semakin ngegas di sini. Oke, baik. Kita break dulu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah coffee break, sudah tadi ada pemanasan di awal ya, seperti apa akan kita lanjutkan. Ini tadi Bu Lani hilang ya, kita tunggu sebentar berarti ya, kita tunggu sebentar, 2 menit lagi biar bisa, mohon maaf tadi menyalakan ini dulu. Oke, setelah kita coffee break, kita bisa berlanjut lagi. Jadi kita masuk ke fase kesalahan ya. Kesalahan atau penyakit ya. Penyakit yang sering muncul. Kira-kira ada apa saja? Kita lihat di sini ada beberapa karakteristik dalam bisnis keluarga ya. Bentuk formnya, karakteristiknya. Jadi ada 3. Yang pertama kepemilikan. Yang kedua ini adalah kontrol. Yang ketiga adalah suksesi. Jadi kita harus bisa menentukan 3 ini. Perusahaan ini akan dimiliki oleh berapa persen dari generasi pertama, yaitu ibu ya. Bapak Ibu semuanya yang membangunnya. Kalau 100%, ya berarti kita yang menanggung semuanya. Kalau misalnya ada pihak yang lain, berarti kita perlu menentukan kepemilikannya. Termasuk kepemilikan ini, ketika bisnis itu sudah turun ke generasi kedua ke bawah, itu bisa menjadi konflik ya. Bisa menjadi konflik karena kepemilikan bisnisnya. Jadi kalau ini tidak di-declare atau dijelaskan dari awal akan menjadi masalah.
Yang kedua, yang mengontrol nih, siapa yang mengelola bisnis ini, siapa yang mengontrol gitu. Itu harus didefinisikan dengan jelas sih. Apakah anak yang senior, apakah yang perempuan, atau cara mengontrolnya seperti apa, itu perlu dijelaskan. Lalu yang selanjutnya di sini suksesi ya, pergantian atau pergantian dari satu generasi ke generasi yang lainnya gitu. Gimana bisnis ini tetap bisa bertahan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Cukup dipahami di sini atau ada pertanyaan? Enggak? Saya lanjut ya. Kenapa sih ada suksesi bisnis? Jadi kita perlu ada perencanaan. Salah satunya bisnis keluarga yang saya tangani, dia tidak punya rencana. Kalau misalnya kita masih kecil ya kita perlu membuat rencana juga dalam lingkup yang kecil gitu. Kalau bisnisnya besar ya kita buat perencanaan dalam lingkup yang besar. Karena ini berdasarkan kenyataan ya, bisnis di US itu sukses 90% di generasi pertama, terus transisi ke generasi pertama ke generasi kedua itu jadi 30%, generasi kedua generasi ketiga 12%, dan hanya 3% ya yang berhasil dari generasi 3 ke generasi 4. Kalau kita mengetahui kenyataannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya di slide selanjutnya. Tadi ya ada angka sekitar, jadi ini ada sebuah fenomena dari 200 perusahaan, itu dicek sekitar 80% di sini, 80% itu tidak bertahan lama. Dan hanya 20% itu yang bertahan dengan nama dan pemilik yang sama. Dari 20% ini dipecah lagi ini. 13% itu masih dimiliki oleh orang yang sama gitu ya. Sisanya 7%, yang 3% itu dijual, yang sisanya 4%-nya itu jadi perusahaan publik gitu. Bukan dimiliki oleh keluarga lagi. Nah, dari yang 13% ini, sebanyak 3%-nya itu dimiliki oleh orang yang sama gitu ya, atau keluarga yang sama. Dan hanya 3% itu dari 13% ini yang tumbuh secara signifikan. Kecil ya angkanya. Jadi dari 200 itu sekitar 2 atau 1 atau 2 yang bertahan gitu. Bertahan lebih dari 50 tahun. Dan 80% ini tidak bertahan lebih lama. Berapa lama sih sebenarnya? Jadi di sini ada pembagiannya. 33% itu bertahan 0 sampai 29 tahun. Terus umur 35 sampai 59 tahun itu hanya 35%, 60 sampai 89 itu 16%, dan lebih dari 90 tahun itu hanya 16%. Jadi lumayan ya, yang bertahan lebih dari 90 tahun itu 16%. Kalau kita berbicara spiritual company, ya itu bisnis bisa disebut spiritual company kalau sudah mulai umur 20 tahun bisa kita proses. Kenapa bisa seperti itu ya? Bisnis bisa jatuh, bisa gagal, tidak seperti yang kita harapkan itu penjelasannya karena kegagalan bisnis keluarga karena value yang tidak terjaga. Tadi ada sebuah mitos, jadi seperti ini, generasi pertama itu yang membangun, generasi kedua yang menikmati, generasi ketiga yang merusaknya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada value yang terjaga gitu. Bisa kita melihat, wah orang sekarang bisnisnya bagus ya, tapi belum tentu bisnisnya itu bisa lebih bagus lagi kalau diturunkan ke anak-anaknya. Kalau value-nya tidak terjaga dengan kuat gitu ya. Terus kualitas penerus atau pemimpin di bisnisnya juga tidak memiliki prinsip yang kuat. Lebih
cara dia memandang uang salah, cara dia memandang kekayaan salah, itu akan berbeda dalam pengelolaan bisnisnya. Terus kekurangan uang itu sebagian kecil ya, tidak memiliki skill yang memadai, kecemburuan antar saudara, ini ada case-nya, dan keuntungan tidak diputar lagi. Biasanya untungnya besar karena keluarga, ya kita balikin lagi untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga, untuk apa dan sebagainya. Padahal prinsipnya bisnis itu bisa diputar lagi dan digunakan untuk lini bisnis-bisnis yang lain gitu. Dan strateginya yang kurang terbaharui gitu ya. Merasa cukuplah kita dengan strategi ini sekarang aja hasilnya sudah bagus kok, lumayan, nggak usah berubah, nggak usah neko-neko. Itu menjadi salah satu faktornya membuat bisnis keluarga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oke. Kita lanjutkan. Kesalahan yang paling sering muncul. Kalau ini sering muncul atau masih ada, ya sudah pasti bisnis kita bermasalah gitu ya. Ada sakitnya gitu. Dari bentuk organisasi tidak jelas, tidak terstruktur, tidak ada tradisional lah, tidak inovatif gitu. Itu jelas di sana. Dan itu penting. Yang kedua, aset keluarga. Jadi karena ini bisnis keluarga, ya disebut aset keluarga itu bukan tanah, bukan harta, bukan mobil, dan lain sebagainya. Yang disebut aset keluarga dalam bisnis keluarga itu adalah anggota keluarga. Karena nanti dia yang akan menjalankan. Orang-orang keluarga ini yang akan meneruskan. Karena kita kan berharap bisnisnya dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya konflik. Terutama konflik internal nih. Di antara saudara, di antara anggota keluarga yang lain gitu ya. Konflik itu bisa terkait kepemilikan, terkait wewenang, terkait kebijakan, dan lain sebagainya. Karena di sini ada perasaan sebagai keluarga dan kerja profesional itu tercampur menjadi satu. Yang selanjutnya kompetisi. Kompetisi dari eksternal. Jadi kurang bisa membaca kompetisi dari eksternal atau persaingan dari eksternal yang harus melakukan sebuah perubahan. Itu di sana. Ini ya, ini bentuk bisnis keluarga. Jadi Bapak Ibu semuanya harus bisa menentukan bisnis keluarga itu seperti apa sih bentuknya. Jangan sampai kita salah dalam menentukan kebijakan strategis sebagai bisnis keluarga. Jadi di sini ada aset keluarga, tadi aset keluarga ya, berapa banyak keluarga yang bergabung. Ya ini semakin ke atas ini adalah tantangan yang kita gabung. Biasanya di sini, di CH ini adalah keluarganya semua dominan, mengelola bisnis ya, dan dimiliki full oleh keluarga. Itu yang pertama. Yang delegasi ini dimiliki full oleh keluarga, tetapi manajemen itu oleh orang di luar keluarga. Jadi keluarga tidak melakukan manajemen. Bisa jadi orang di keluarga tidak capable, atau bisa jadi generasi selanjutnya itu belum siap untuk memegang tanggung jawab. Usianya masih kecil, misalnya masih usia sekolah. Lalu yang di sini dilut nih ya. Jadi keluarga masih memanajemen atau menjalankan bisnisnya, tapi kepemilikannya hanya maksimal di angka 10-20%. Jadi sudah sisanya itu oleh orang lain gitu. Nah, kalau yang di sini exit sudah bukan bisnis keluarga lagi, sudah tidak memiliki, juga sudah tidak memanage bisnisnya lagi. Biasanya untuk awal-awal itu di sini, di orange ini. Kalau kita sudah tahu bentuk bisnis apa yang mau kita bentuk, maka kita akan mudah menentukan strateginya yang tepat biar bisnisnya semakin berkembang. Oke. Selanjutnya ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik kepemilikan nih? Konflik kepemilikan itu bisa diselesaikan. Yang pertama, semua ya. Kalau dalam Muslim kita menyelesaikan dengan kepemilikan perusahaan itu ditransfer menjadi wakaf. Itu akan meminimalkan konflik antar anggota keluarga ya. Lalu yang kedua, kalau perusahaan-perusahaan yang non-muslim itu atau perusahaan besar yang lainnya, mereka biasanya membuat yayasan, membuat filantropi gitu ya, yang dimasukkan ke dalam yayasan tersebut. Jadi kepemilikannya ada di dalam yayasan. Oke. Next.
Jadi ini ada beberapa brand ya atau merek yang kita kenal dan kita ketahui semuanya. Ini ternyata salah satu beberapa ya, dari beberapanya ini bentuknya adalah bisnis keluarga, bisa sampai sebesar ini gitu. Jadi Bapak Ibu mah nggak usah khawatir. Bisanya bisa besar nggak ya? Insya Allah, bismillah kalau Allah mengizinkan, insya Allah jadi besar. Ada IKEA ya, dari tahun 1943. Cadbury coklat dari tahun 1824. Hermes dari tahun 1837 gitu ya. Dan yang paling lama lebih dari 1400 tahun itu ada wakaf sumurnya Utsman bin Affan. Jadi silahkan mau dipilih bentuk bisnisnya seperti apa. Apakah pengen panjang nih melebihi usia kita seperti Utsman bin Affan ini? Ya kita akan mencontoh gitu ya. Meniru bagaimana beliau menjalankan bisnisnya, bagaimana beliau memandang bisnis dan lain sebagainya. Itu kembali ya ke Bapak Ibu semuanya. Ingin yang seperti apa? Oke. Sedangkan ini adalah kesalahan yang tidak disadari. Kita hanya fokus jangka pendek. Fokus jangka pendek itu apa? Jualan, menghasilkan omset, keuntungan itu berarti kita sedang fokus dalam jangka pendek. Sedangkan kita membuat rencana dan plan itu membuat hidup kita bertahan dalam jangka panjang. Jadi kita tidak hanya fokus terhadap jangka pendek, tapi itu kita juga perlu membuat perencanaan untuk bertahan secara jangka panjang. Yang selanjutnya, di sini akadnya tidak jelas. Akadnya tidak jelas ya. Terus sistemnya diabaikan. Kita tidak punya sistem. Nanti saya akan sharing bagaimana sistem dalam bisnis yang harusnya kita bangun dan kita kelola untuk meminimalisasi kesalahan dalam membangun bisnis keluarga. Nah, ini di sini. Logika bisnis dan logika keluarga. Jadi ada beberapa kategorinya. Goal atau target. Kalau logika keluarga, target atau goal tujuannya apa? Harmoni, kebahagiaan keluarga, nggak ribut ya, damai gitu. Dan sukses secara jangka panjang. Dan ini nggak akan sejalan kalau kita benturkan dengan logika bisnis, profit maksimal. Karena untuk mencapai profit maksimal itu terkadang kita ada konflik, ada ketegaan gitu ya. Ada ketegasan yang harus kita jalankan. Tapi kalau tujuan kita untuk harmoni, ya kemungkinan yang namanya profit ini akan terganggu. Lalu yang kedua, sumber legitimasi. Kalau dalam bisnis keluarga, logika keluarga itu, ya kita bergabung bekerja unconditional loyalty ya gitu ya. Ya saya join aja, gabung aja gitu ya. Gaji berapa sedikit pun nggak masuk akal, misalnya bukan nggak masuk akal ya, terlalu kecil atau gaji kita terlalu besar, pekerjaannya sedikit, ya itu gabung-gabung aja, itu ada di sini ya. Sedangkan di logika bisnis, legitimasi itu, power itu apa? Posisi perusahaan di market, seberapa banyak gitu ya. Lalu otoritas, kalau di bisnis keluarga itu, di logika keluarga patriarki, atau anak laki-laki yang tertinggi yang memegang. Sedangkan di logika bisnis, otoritas atau kekuatan itu dan kontrol ada di manajemen, ada di sistem, gitu, ada di manajemen yang sudah kita bangun. Lalu identitas, apa yang akan kita bangun? Kalau di logika keluarga, tentu reputasi keluarga jangan sampai tercoreng dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau di logika bisnis, sumber identitasnya adalah birokrasi, aturan dalam birokrasi, aturan di dalam setiap jabatannya, alurnya, prosesnya itu yang dibangun. Dan strategi dasarnya, kalau di logika keluarga di sini, altruism. Altruism itu mengutamakan orang lain. Walaupun sebenarnya yang diutamakan itu tidak adil ya, atau tidak menyangkut profesional ya, karena misalnya mengutamakan keluarga yang sedang bermasalah atau keluarga yang lain, misalnya karena hubungan keluarga dia tidak punya skill, tetap masuk bekerja gitu ya, dan keamanan keluarga. Sedangkan dalam logika bisnis, membangun kompetisi ya sebagai bisnis gitu ya. Jadi bukan sebagai, ya kalau misalnya dibenturkan, ini nggak akan maksimal. Dan kebanyakan
klien yang saya pegang itu mereka membenturkan antara logika keluarga dengan logika bisnis. Ya kalau kita bisnis kita harus bisnis, kalau keluarga ya kita dalam keluarga. Saya seperti ini, ketika kita sedang bekerja di perusahaan ya kita bekerja hubungan kita layaknya sebagai atasan dan bawahan gitu ya, seperti profesional. Tapi kalau di luar jam kerja kita layaknya keluarga. Tapi tidak semudah itu, karena di dalam bisnis keluarga itu banyak ya triknya, banyak hal-halnya yang tidak bisa kita prediksi. Harus ada perasaan keluarga yang kita harus penuhi gitu ya, tanpa ada konflik dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang dikorbankan. Ini adalah logika bisnis versus logika keluarga. Dari penjelasan tadi sampai sekarang kita sudah bisa menggambarkan ya, mendiagnosis ya, memposisikan, oh ternyata saya dalam membangun bisnis keluarga tadi, saya ternyata satu, saya mencampur nih logika keluarga dengan logika bisnis. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang perlu kita perbaiki. Lalu yang kedua, kita tanpa sadar melakukan hal-hal berikut ya, tidak membangun sistem, angkanya tidak jelas, kita fokus jangka pendek. Ya, kalau kita ingin membuat sistem yang sederhana saja, yang selingkup bisnis kita sekarang. Lalu kita ada konflik nih kepemilikan. Kita nggak berniat untuk wakaf atau membuat yayasan filantropi. Lalu kita salah memilih bentuk bisnis keluarga gitu. Kita salah menentukan strategi. Dan kita nggak membentuk organisasi, aset keluarga, dan yang lain sebagainya sampai kompetisi. Ini tadi adalah hasil dari diagnosis kita yang singkat gitu ya, untuk melihat, oh ternyata saya bermasalah nih, ada masalahnya nih. Harus saya perbaiki ini. Perbaiki kesalahan yang sudah ada. Oke. Kita berlanjut ya, nanti ada sesi diskusi dan tanya jawabnya. Setelah kita tahu, tadi masalahnya sudah disebutkan di awal, problemnya, penyakitnya, ternyata berbagai bentuk, bisnis keluarga. Kira-kira mau ngobatinya gimana dong gitu ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Maka silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola bisnis. Gitu. Yang pertama, kita pengobatannya dengan apa? Saran saya, kita bisa mulai membangun sistem level 1. Karena sistem bisnis itu ada 8 level. Kalau kita ingin menyasar sampai spiritual company. Kalau hanya kita pengen sampai go internasional, itu hanya berhenti di level 6. Kita mulai dengan level 1. Kita perbaiki ya di sini. Ini yang harus kita selesaikan dari 1 hari sampai maksimal 3 bulan. Apa yang harus kita selesaikan? Di sini ada kriterianya. Dan lain sebagainya, ada proses bisnis, kita buat KPI yang sederhana. Untuk kita tadi mungkin menjalin bisnis ya, kita perlu indeks kepuasan customer yang sederhana, customer research, kita perlu membuat laporan monitoring, evaluasi, metode hasil FGD, dan lain sebagainya. Intinya di level 1 ini kita fokus terhadap output ya, hasil. Kita tidak fokus terhadap cara. Hasilnya kita sepakati, caranya mau seperti apa silahkan. Karena terkadang kita tidak bisa memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan hal yang sama. Setiap orang punya caranya masing-masing. Ini pengobatan yang pertama. Lalu yang kedua, jelas kita harus punya bisnis partner. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ya selanjutnya pengobatannya bagaimana? Kita posisikan right man in the right place. Kalau misalnya saya nih habis hasil talent mapping, saya nggak punya bakat sebagai leader, tapi bagaimana lagi? Saya kayaknya belum bisa nih memperkerjakan yang lain. Nanti di aktivitas kita akan kita sesuaikan dengan strong point bakat kita. Jadi kita bisa the right man in the right place, orang-orangnya. Dan kita bisa bekerja sama memilih orang-orang yang tepat. Ini pengobatan yang ketiga. Lalu pengobatan yang selanjutnya,
Kita perlu menjadi orang yang spiritual ya, karena agamis dan spiritual itu berbeda. Agamis itu kan berbagai jenis agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Spiritual itu nilai-nilai kebaikan yang kita implementasikan, kita bangun setiap hari. Bisa jadi ada orang yang beragama, tapi perilakunya tidak baik. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak memiliki agama, tapi perilakunya baik. Nah, di sini kita akan menekankan ke spirituality atau kebaikan. Nah, kita menjadi orang yang baik gitu, sifat yang baik. Ya, selanjutnya tadi di awal kan ada negatif feeling ya, negatif emosi. Kita perlu menghealing, memperbaiki diri kita. Seluruh emosi negatif perlu kita damaikan, kita terima, karena itu akan menjadi hambatan ya, mental block bagi kita untuk terus maju, untuk mengembangkan bisnis ini, untuk bisa melihat sesuatu hal lebih jelas, itu akan menjadi kendalanya. Kita munculkan namanya positive feeling, karena kalau kita belum positive feeling, otak itu kalau diajak positive thinking agak susah gitu. Tapi kalau perasaan kita sudah positif, insya Allah, biiznillah, lebih mudah otak kita diajak untuk bisa menjadi positive thinking. Dan yang terakhir adalah loving kindness. Kenapa saya bilang loving kindness? Karena klien saya, rata-rata yang dipertemukan dengan saya, yang sama Allah diamanahkan omset yang besar ya, lebih dari 12 miliar per tahun, 30 miliar, dan lain sebagainya. Itu orangnya loving kindness. Loving kindness itu apa? Orangnya tulus ya, baik gitu. Tidak ada niatan untuk memanfaatkan orang gitu. Niatnya baik gitu ya, bagus gitu. Tapi terkadang saking loving kindness-nya itu mudah dimanfaatkan. Jadi ini adalah proses pengobatan setelah kita diagnosis, kita tahu kesalahan bisnis kita di mana, apa yang mau kita lakukan, silahkan Bapak Ibu bisa memilih mana yang paling mudah untuk bisa dilakukan dalam memperbaiki problem ya, masalah di bisnis kita. Apakah dengan sistem, apakah mencari bisnis partner, ataukah menempatkan SDM dengan tepat, ataukah membangun spiritual, ataukah kita memunculkan positive feeling atau emosi yang positif, dan kita belajar menjadi orang yang tulus ya. Itu di sana. Saya lanjutkan. Baik. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita di sini nanti akan banyak diskusi. Silahkan tell us your problem atau your challenge. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau disampaikan, mau dikonsultasikan di sesi ini ya. Silahkan, 10 menit. Assalamualaikum Teh, izin bertanya bisa Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Nin ya ini ya? Iya betul Teh. Mangga silakan Ibu. Gini Teh, tadi kan kita harus, ya baik Teh. Jadi gini Teh, kan kita itu harus membuang energi negatif ya Teh ya, dan mengganti menjadi energi positif. Membuang bukan membuang sih, berdamai dengan masa lalu. Nah, mungkin di sini saya aja mungkin ya Teh ya, agak kesulitan dengan berdamai dengan masa lalu. Kadang kalau misalkan sayanya lagi solehah ya Teh ya, hati sayanya lagi baik, moodnya lagi enak, semua masa lalu itu bisa lupa mana walaupun misalkan terkadang terlintas ingat lagi masalah yang lalu, saya kadang-kadang cuek aja gitu ya. Tapi ada satu masa di mana saya ngedrop, dan ketika yang negatif masa lalu itu teringat kembali, bisa menjadi seperti bom waktu Teh. Jadi muncul lagi kakeuheul, kecewa, jadi emosinya meledak-ledak